الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, marilah kita senantiasa mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Karena tujuan hidup kita di dunia adalah hanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dalam kerangka syukur, kewajiban kita di dunia hanya dua. Kewajiban bertauhid, kewajiban ikhlas, berkewajiban untuk ikhlas dalam beramal, dan berkewajiban meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuknya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, dua hal itulah yang merupakan dua materi hisab. Ma ta'buduna min ba'di, siapakah yang kalian ibadahi? Ditanya oleh Allah Jalla wa'ala tentang ikhlas kita dan tauhid kita. Madza ajabtumul mursalin, bagaimana kamu merespon dakwah para rasul, khususnya dakwah Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaih. Ya ikhwatal iman, ma'asyar muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita semua harus semakin meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kita berada di akhir zaman. Imma akhir zaman bagi kita, artinya kita sudah dekat dari kematian. Karena umur umat Nabi adalah umur umat yang pendek. Umur umat Nabi rata-rata adalah umurnya pendek. Kalau sudah di atas 40, maka sudah harus siap dan mempersiapkan menghadapi kematian. Kata Nabi alaihissalam, a'mar ummati baina 60 wa 70. Rata-rata umur umatku 60 sampai 70, dan jarang sekali yang melampaui 70 tahun. Atau akhir zaman. Kita tahu yang disebut akhir zaman, kata para ulama, ba'da bi'atsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Nabi, maka zaman dikategorikan sebagai akhir zaman. Karena Nabi adalah Nabi terakhir. Jadi setelah beliau diutus, maka waktu itu, zaman saat itu dikategorikan sebagai akhir zaman. Perlu kita ketahui ikhwatal iman, ibadah terbaik akhir zaman takut kepada Allah. Tanpa takut kepada Allah Jalla wa'ala, kita akan mudah terombang-ambing oleh fitnah syahwat, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah ini dan itu, yang semuanya masuk dalam kategori fitnah syahwat. Dan juga kita akan mudah berpotensi untuk terpengaruh oleh fitnah syubhat, pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, terutama yang sangat kita perlukan dalam menghadapi fitnah syahwat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada khutbah Jumat di hari yang berkah ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan para jemaah bahwa kita hidup di dunia, kalau ingin berkah umur kita harus tahu untuk apa kita berada di dunia ini. Dan mengapa Allah Jalla wa'ala membatasi umur kita. Secara logika, Nabi Muhammad tidak pernah bermaksiat. Umurnya makmur dengan ketaatan, syarat dengan kebaikan. Tapi kenapa beliau akhirnya mengalami kematian? Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Secara logika, orang yang paling berhak panjang umur
melebihi para nabi yang lain, Rasulullah SAW. Tapi kenapa beliau malah meninggal di umur 60, kurang lebih 60? Kenapa beliau tidak 100 tahun, 1000 tahun melebihi umurnya Nabi Nuh alaihissalam? Kita belajar dari situ ya ikhwatal iman, bahwa kita harus memahami kita hidup di dunia untuk apa. Kita di dunia yang di dunia ini, di alam yang fana ini, tujuannya hanya dua. Setelah kita mengetahui dua tujuan tersebut, itu yang harus kita lebih jaga. Harus lebih kita jaga 24 jam. Yang pertama, tujuan kita adalah mencintai Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita diperintah oleh Allah Rasulnya menjaga hati. Ketika kita mencintai selain Allah, harus karena Allah. Karena itu yang disebut dengan tauhid. Perselingkuhan dalam hal cinta namanya syirik. Kita harus jaga hati. Karena ini yang akan kita bawa mati. Yang kedua, kita hidup di dunia adalah untuk beramal, untuk taat. Taat itu yaitu amal. Tapi amal yang dimaksud amal bukti cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man amila amal laisa alaihi amruna fawaradun." Siapa yang mengamalkan amalan tapi tidak sesuai dengan contoh, bukan amal yang merupakan bukti cintanya kepada Allah, pasti Allah akan menolaknya. Jadi umur yang berkah adalah umur yang diisi untuk lebih mengenal Allah. Makanya kita disuruh belajar menuntut ilmu agama. Umur yang berkah diisi dengan amal. Apakah itu amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Terkait dengan hati, Nabi mengajarkan bagaimana kita membuat hati lebih cinta Allah, menjaga kesetiaan, kecintaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi dalam doanya berkata, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, jadikan hatiku semakin mencintaimu. Itu Nabi salawatu rabbi wa salamu alaihi. Wa hubba man yuhibbuk. Jadikan aku sebagai hamba yang senantiasa mencintai orang-orang yang kau cintai. Memuliakan orang-orang yang kau muliakan. Engkau memuliakan ulama, aku pun memuliakan ulama. Engkau memuliakan orang tua, aku pun memuliakan orang tua. Para wanita wajib memuliakan suami, maka para wanita pun wajib memuliakan suami. Engkau memuliakan tetangga, maka kami memuliakan tetangga. Memuliakan semua yang Allah muliakan. Wa hubbal 'amali alladhi yuqarribuna ila hubbik. Dan mencintai amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya ikhwatal iman. Tidak ada waktu terbaik. Tidak ada waktu terbaik setelah Dzulhijjah, ayyamul ashr, wal fajri wa layalin ashr. Tidak ada waktu yang lebih baik setelah Dzulhijjah. Karena para ulama sepakat 10 hari pertama Dzulhijjah, amalan-amalan kebaikan saat itu adalah amalan terbaik. Kecuali amalan malam. Lebih dicintai Allah dan lebih besar pahalanya dibanding amal di bulan Ramadan. Kecuali puasa Ramadan. Di hadapan kita sekarang Ramadan. Kita sekarang akan menyambut Ramadan. Kita akan menyongsong Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sambut dengan begitu saja, biasa-biasa saja? Ya ikhwatal iman, hidup ini untuk mencintai Allah dan beramal sebagai bukti cinta kepada Allah. Di depan kita ini ada kesempatan emas untuk beramal, mendekatkan diri kepada Allah. Di depan kita ini ada bulan, salah satu bulan yang Allah cintai. Hayo, ingatkan diri kita. Kita hidup bukan untuk kerja, bukan untuk makan, minum, tidur, bukan untuk santai-santai. Hidup kita hanya untuk mencintai Allah dan beramal. Makanya semua keutamaan, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, semua keutamaan amal, semua keutamaan bulan, semua keutamaan Mekah, Madinah, tempat terkait dengan amal. Gak ada keutamaan Ramadan Allah beri kepada orang yang tidur, makan-makan di bulan Ramadan. Tidak ada keutamaan Mekah dan Madinah bagi yang tinggal di sana.
keutamaan di sana bagi mereka yang beramal. Amal itu kaitannya, korelasinya dengan kemuliaan tempat, kemuliaan waktu, korelasinya dengan amal. Siapa yang mendapatkan keutamaan Ramadan dengan segala keutamaan yang banyak, puncaknya Lailatul Qadar yang mengisi Ramadan dengan berbagai macam amal, khususnya amal yang Allah khususkan di bulan Ramadan dengan puasa, tarawih, baca Quran, sedekah, doa, i'tikaf dan umrah. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, tidak ada cara khusus untuk menyambut Ramadan dengan mengadakan acara tertentu, dengan menghiasi rumah, dengan mengadakan pawai obor, dengan mandi. Tidak ada, karena tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Ramadan bulan amal. Siapkan hati kita. Kalau hati kita masuk ke Ramadan kotor, sulit kita beribadah dengan ikhlas. Sulit kita mendapatkan taufik. Sulit kita menikmati ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kita sulit akan menganggap Ramadan bulan emas. Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita. Sulit kita menjadikan Ramadan adalah bulan yang paling berkesan tanpa adanya hati yang bersih. Untuk itu ikhwatal iman, para ulama selalu ditanya, hal terbaik apa yang harus kita lakukan menyambut Ramadan? Apa itu? Taubat. Hal terbaik yang harus kita lakukan menyambut Ramadan, taubat. Kalau kepada Allah langsung minta maaf, menyesal. Tapi apabila kepada manusia, segera selesaikan. Ingat, kita hidup sementara. Jangan pernah menunda sengketa kita. Jangan pernah membiarkan kezaliman kita. Minta maaf kalau kita punya salah sama orang tua. Segera selesaikan urusan ke tetangga. Lunasi hutang. Selesaikan, kembalikan uang orang. Memangnya Ramadan hanya puasa? Tidak akan bisa. Kalau hati kotor, puasa pun tidak akan Allah angkat. Karena Nabi SAW bersabda, saya tahu betul Lailatul Qadar itu kapan. Awalnya saya tahu. Tapi gara-gara banyak orang yang berkonflik tapi tidak segera berdamai, sehingga saya tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Hasalatil waqa'atil ba'dha wasyahda. Banyak orang-orang yang berkonflik, mengalami bergesekan, mengalami gesekan. Apapun sebabnya urusan dunia tapi tidak segera diselesaikan. Membuat ampunan mereka ditangguhkan. Membuat mereka tidak diampuni, tidak mendapatkan ampunan Ramadan. Celaka orang yang seperti itu. Ayolah para jemaah. Selesaikan urusan kita. Klarifikasi, kalau kita punya masalah, jangan menyelesaikan sesuai dengan versi kita. Misalnya kita punya hutang, iya nanti saya mau bayar. Jelaskan dulu kepada yang beri hutang. Saya insya Allah bayar, mohon dimaafkan. Mohon dimaklumi. Saya mungkin sekarang belum bisa bayar. Jangan diam. Di depan kita bulan Ramadan, bulan amal. Kita perlu hati yang bersih. Tidak mungkin hati bersih kalau orang yang telah kita zalimi, kita sakiti, kita kecewakan, mereka belum maafkan. Minta maaf. Pastikan bahwa kita ingin selesaikan. Saya bertanggung jawab. Muslim itu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Makanya kata ulama, syarat taubat terkait dengan hak manusia tidak bisa dengan hanya minta maaf dan mohon ampun kepada Allah. Wajib diselesaikan. Segera diselesaikan. Segera diklarifikasi. Kalau dia berkait dengan hak, maka kembalikan. Atau janji, kapan? Tentukan waktunya. Kalau terkait dengan kehormatan, minta maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani. والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ada hal lain yang disampaikan para ulama dalam rangka menyongsong dan menyambut Ramadan, yaitu meluruskan niat.
Ibadah mahdhah adalah ibadah yang hanya murni kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak boleh ada unsur duniawi di sana. Kita puasa wajib karena Allah. Kita mengerjakan tarawih wajib karena Allah. Ingat, faktor lemahnya iman menyulitkan kita ikhlas. Sehingga sebelum masuk Ramadan, tolong dilatih, diluruskan niat. Niat lillah, tajdidun niyah, la budda min tajdidin niyah. Wajib selalu memperbaiki niat. Meluruskan niat. Sehingga di Ramadan, maka hati ini secara perlahan, dengan mudah, setiap kita mengerjakan ibadah, terutama ibadah yang dikhususkan di Ramadan, apakah itu sedekah, menyalurkan infak untuk takjil, membantu fakir miskin, kemudian apakah itu puasa, tarawih, baca Quran, semuanya lillah, lillahi ta'ala. Kemudian doa yang banyak, karena belum tentu kita ini sekarang sehat, tiba-tiba menjelang Ramadan, berapa hari meninggal. Umur tidak ada yang tahu para jemaah. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan. Pertemukan aku dengan Ramadan. Allah ballighna Ramadan. Selain minta dipertemukan Ramadan, sehat walafiat, kita nggak mau Ramadan, ketemu Ramadan sakit. Kita pengen panjang umur, sehat walafiat. Apalagi yang kita lakukan menjelang Ramadan? Doa, minta taufik. Karena banyak orang masuk Ramadan, biasa saja, tidak ada peningkatan amal. Walaupun ada di awal saja. Penuh itu masjid, penuh itu musola. Bahkan subuh pun tidak menampung jamaahnya. Tapi lihat, di pertengahan, di akhir. Kenapa seperti itu? Model ibadahnya kaum muslimin di negeri kita ini. Karena kurang mendapatkan taufik dari Allah. Para jamaah, padahal puncak ibadah itu di akhir. Bukan di awal, bukan di tengah. Makanya kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyar awakhir shadda mi'zara wa ayqadha ahla. Rasulullah itu memperlakukan Ramadan di awal di akhir dengan perlakuan yang biasa. Beliau tetap beraktivitas. Tapi kalau sudah masuki 10 hari terakhir, beliau tinggalkan semua aktivitas dunia. Beliau fokus kepada ibadah. Syadda mi'zara, sampai selama 10 hari Ramadan terakhir, beliau tidak berhubungan intim dengan istrinya. Istri beliau tidak satu. Tapi begitu fokusnya beliau kepada ibadah, sampai tidak berhubungan intim dengan istrinya. Sebagai simbol dunia wanita itu. Artinya beliau memanfaatkan di akhir. Kapan kita bisa tetap semangat beribadah sampai akhir? Ketika mendapatkan taufik, minta taufik dari Allah. Ya Allah, beri aku taufik ya Allah. Nah ini para jemaah sekalian. Kemudian jaga kesehatan. Tingkatkan olahraga, jaga pola makan. Kita juga perlu sehat. Ya, jangan asal makan, perhatikan. Olahraga yang cukup. Pola makan yang baik, pola tidur yang baik. Kemudian juga para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala persiapkan secara mal, secara finansial. Bulan Ramadan bulan sedekah. Siapkan, kalau kita termasuk karyawan dari gaji, berapa yang mau saya sedekahkan dari gaji saya untuk Ramadan? Apakah untuk takjil, bersedekah untuk berbuka puasa? Apakah untuk fakir miskin? Apakah untuk ini? Dibudgetin para jemaah. La budda min mizaniyah. Siapkan, berapa yang mau saya siapkan? Jangan tidak ada budget. Tapi nantilah kalau saya lihat situasinya ada, saya mau nyumbang. Lah, ini Ramadan bulan infak. Nabi itu hidupnya pas-pasan. Sangat pas-pasan Nabi. Bahkan kata Aisyah, kami itu sering makan kurma, kualitas rendah. Sangat rendah. Bahkan kami malu, kami sedih sampai membuat beliau puasa. Karena tidak ada makanan di pagi hari bisa dimakan buat sarapan. Sehingga beliau puasa. Tapi kalau Ramadan, ajwadun nasi bil khair. Orang yang paling kencang sedekahnya itu Rasulullah SAW. Orang yang paling kencang sedekahnya Rasulullah. Dia tidak lihat dirinya pas-pasan. Karena dia tahu di sini pahala besar. Kalau ingin mendulang pahala sebesar-besarnya di Ramadan. Dengan sedekah. Sedekah Ramadan walaupun kecil itu besar. Apalagi jumlahnya besar. Silahkan para jamaah. Jangan dianggap Ramadan bulan biasa.
Perbanyak sedekah, tidak hanya puasa, tidak hanya baca Quran, tidak hanya tarawih. Ada berapa amal khusus Ramadan dijaga dengan baik. Dijaga dengan baik. Sibuk apapun kita, dijaga. Ramadan, puasa, tidak usah ditanya. Tarawih, kalau memang kita kerja, sempatkan. Tidak sempat di kantor, di masjid, di kantor, tempat kerja, sempatkan di rumah. Kalau di rumah tidak bisa, dimanapun, di jalan. Ketemu masjid, musola di jalan, sholat tarawih gabung. Upayakan jangan tinggalkan tarawih. Karena dia sholat terbaik setelah sholat fardu ikhwatal iman. Al-Quran, wajib setiap muslim, hatam Quran, wajib setiap muslim. Kalau dia tidak mampu hatam Quran Ramadan, maka dia tidak akan dekat dari Al-Quran. Ramadan penentu. Seberapa besar rasa rindu kita kepada Allah, lihat di Ramadan. Kemudian banyak doa. Kalau kita selama ini banyak curhat, mengeluh kepada manusia, latih hati untuk hanya mengeluh kepada Allah dengan banyak doa di bulan Ramadan. Banyak doa di bulan Ramadan, ya ikhwatal iman. Banyak sedekah. Perbanyak sedekah. Kemudian kalau sempat iktikaf. Kalau tidak bisa iktikaf, khususkan setiap malam-malam di 10 hari terakhir, khususnya malam ganjil, untuk mengerjakan sholat di akhir malam. Minta kepada Allah agar Allah memberikan kita Lailatul Qadar. Minta kepada Allah Jalla wa'ala di bulan yang mustajab, terutama 10 hari terakhir. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberi pahala besar. Wallahi, kalau ada, kalau bahkan kata ulama, kalau orang-orang yang masih hidup itu atau orang-orang yang telah wafat yang ada di kuburan sekarang diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, mereka minta dikembalikan di Ramadan. Mereka minta di Ramadan karena mereka tahu betul amal yang kerja ke Ramadan besar manfaatnya, besar pahalanya, sangat memberikan kontribusi terhadap kebahagiaan akhirat dan barzah, yaitu amal yang dikerjakan di bulan Ramadan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kesehatan, memberikan keberkahan, memberikan taufik, memberi panjang umur, sehingga kita bisa bertemu Ramadan. Siapa tahu Ramadan ini Ramadan terakhir kita tidak tahu umur ya ikhwatal iman. Tapi kita minta yang terbaik. Kita minta taufik, minta berkah, minta dipetuhkan oleh Allah di bulan Ramadan. Semoga Allah mengampuni dosa kita, memaafkan segala kesalahan kita, dan semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma fil muslimin dan muslimat, al-ahya'a minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al-hajat. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma aslih lana dinana alladhi ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana alladhi ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.